Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi, syukur lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Alhamdulillah, di pagi hari ini ya, waktu Saudi Arabia, ya, kita akan membahas ya tentang bagaimana pentingnya ya dalam mendidik anak kita ya. Bagaimana pentingnya kita dalam mendidik anak kita. Ya. Kenapa kami mengangkat hal ini? Ya, kenapa kami mengangkat hal ini? Karena anak adalah aset yang Allah Subhanahu wa taala atau anak adalah amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang kita sebagai orang tua haruslah menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita bisa menjaga amanah itu dengan sebaik-baiknya? Yaitu dengan cara kita mengetahui pentingnya dari mendidik anak itu. Jikalau kita sudah mengetahui pentingnya dari mendidik anak itu, maka kita akan tergerak sendiri untuk mendidik anak kita. Ya, tetapi jikalau sebaliknya ya, kita hanya mengetahui metode-metode dalam mendidik anak, tetapi kita tidak mengetahui bagaimana pentingnya dalam mendidik anak, maka mungkin kita hanya ilmunya itu kita ketahui, tetapi yang menggerakkan hati kita dalam mendidik anak itu tidak ada. Ya, yang bisa mengarahkan itu yaitu bagaimana kita mengetahui bagaimana pentingnya mendidik anak ini. Jikalau hal itu sudah kita dapatkan, kita sudah mengetahui pentingnya, maka otomatis kita akan melaksanakan metode-metode dalam mentarbiyah, dalam mendidik anak yang telah kita dapatkan. Ya. Jadi anak ya ketika telah dilahirkan di muka bumi ini, ya anak itu akan mulai merasakan apa-apa yang ada di sekitarnya. Ya, apa-apa yang ada di sekitarnya. Ya, ketika anak kita sudah mulai merasakan, sudah mulai untuk melihat atau sudah bisa melihat, maka ia akan bisa melihat apa yang ada di sekitarnya, sudah bisa merasakan apa yang ada di sekitarnya, dan anak ini juga akan tumbuh dari mana ia akan tumbuh. Ya, ia akan dibesarkan. Ya, ia akan dibesarkan. Apakah anak ini akan dibesarkan di tempat-tempat yang memungkinkan baginya untuk dididik, ataukah sebaliknya? Ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika masih kecil, beliau itu dibawa ke sebuah perkampungan. Ya, yang mana kita ketahui bahwasanya dulu di Mekah itu banyak berhala, ya banyak berhala, makanya Rasulullah SAW dibawa ke Mekah dan dibawa ke perkampungan, dan di sana Rasulullah SAW dididik ya di waktu kecilnya. Ya, dididik di waktu kecilnya, karena pendidikan di masa kecil ini sangat penting untuk anak di masa yang akan datang. Ya. Yaqulul Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang berkaitan dengan bagaimana pentingnya mendidik anak ini. Ya, apa yang dikatakan beliau? As-sabiyyu amanatun indallah inda walidayhi. Ya, bahwasanya anak ini adalah amanah ya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kedua orang tuanya. Ya, wa qalbuhu tahirun, yang mana hati dari anak ini masihlah suci ya. Hati anak yang dilahirkan di muka bumi ini masih suci, masih jauh dari perkara-perkara yang mendatangkan kemaksiatan kepada kemaksiatan. Hati yang masih jauh dari yang namanya dosa, ya. Yang mana hati ini, ya hati dari anak ini masih mudah untuk kita arahkan kepada apa yang kita inginkan, ya, apa yang kita inginkan dari anak kita ini, ya.
Ya, annahu yang mana anak ini diberikan permisalan seperti al-ujainah. Apa itu al-ujainah? Yaitu adonan, ya, sebuah adonan yang lembut. Ya, ini diberikan permisalan untuk anak yang masih kecil. Ya, kita katakan bahwasanya adonan itu ya, apabila masih lembut, ya, itu mudah untuk kita ubah, ya, mudah untuk kita ubah dan mudah untuk kita arahkan bagaimanapun bentuknya. Begitu juga dengan anak yang masih kecil. Yang anak yang masih kecil, ketika kita ingin mendidiknya, kita mudah untuk mengarahkannya. Kita ingin mengarahkan kepada hal yang baik, maka insya Allah anak itu juga akan mengarah ke arah yang baik. Sebaliknya, apabila kita mengarahkan anak itu ke arah yang sebaliknya, ya, ke arah yang tidak baik, maka anak juga, anak kecil itu, ya, anak yang kita didik akan mengarah ke arah tersebut. Jadi semuanya kembali di masa kecilnya. Pendidikan itu sangat penting untuk anak, yaitu pendidikan di masa kecilnya. Ya, lanjutan perkataan dari Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, wa idza ahsanta, apabila kita, ya, dalam mendidik anak ini baik, ya, baik kita mendidiknya, maka akan keluar anak yang menjadi penyujuk mata kita nantinya. Ya, keluar menjadi anak penyujuk mata kita nantinya. Dan juga nantinya dari mendidik anak ini keluar anak-anak yang soleh, ya, anak-anak yang cinta kepada orang tuanya, anak yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan anak yang cinta kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan anak yang soleh ini, ya, ketika kita membiasakan tentang kebaikan-kebaikan, ya, maka mudah bagi kita nanti kelak apabila anak ini sudah dewasa, sudah besar, mudah bagi kita untuk mengarahkannya, ya, mudah bagi kita untuk mengarahkannya. Tetapi beda halnya kalau misalnya apabila anak ini dibesarkan di masa kecilnya kita acuh tak acuh, mengabaikan apa dari pendidikan anak ini, dan besarnya nantinya akan sulit bagi kita ketika kita ingin membawa kepada hal yang positif terhadap anak kita. Jadi ketika anak ini sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya cinta kepada Rasulullah, begitu juga dengan cinta kepada kedua orang tuanya, maka ketika kita ingin meminta bantuan terhadap anak itu, ya, maka mudah bagi kita untuk mengarahkannya. Ya, mudah bagi kita untuk mengarahkan anak tersebut. Ketika kita meninggal dunia, ya, kita mengharapkan doa dari anak yang telah kita didik, dari aset yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang kita memang sewaktu kita masih hidup kita menjaganya, kita mendidiknya dengan baik, maka ketika kita meninggal dunia, ya, Allah Subhanahu wa taala ketika kita meninggal dunia, merekalah, ya, anak yang kita tinggalkan di dunia akan senantiasa mendoakan kita, ya, sebagaimana di dalam sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Idza mata ibnu Adam, apabila anak cucu Adam itu telah meninggal, in qata'a amaluhu illa min talas, ya, semua amalan-amalannya di dunia ini, ya, ketika ia masih dunia, ia senantiasa melaksanakan sholat, puasa, dan lain sebagainya. Tetapi ketika ia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalan itu, kecuali 3 amalan yang tidak terputus, ya, kecuali 3 amalan yang tidak akan terputus. Yang pertama yaitu sedekah jariah, ya, kemudian yang kedua yaitu ilmu yuntafa'ubi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga yaitu, dan yang inilah yang kita ingin garis bawahi di dalam sabda Rasulullah SAW, yaitu waladun soleh yad'u lahu, yaitu anak yang soleh yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tuanya. Terus timbul pertanyaan, bagaimana kita bisa mendapatkan hal ini, yaitu anak yang ketika kita meninggal ada yang mendoakan kita, yaitu ketika kita masih hidup di dunia, kita senantiasa mendidik anak kita dengan sebaik-baiknya, ya, mendidik anak kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang lanjutan perkataan dari Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala,
apabila kita membiasakan anak kita ini dengan kebaikan-kebaikan, ya, dengan kebaikan-kebaikan, anak kita ini juga akan tumbuh dengan hal tersebut, ya, dengan kebaikan tersebut, dan akan membahagiakan kita, ya, sebagai orang tuanya akan membahagiakan kita di dunia, begitu juga dengan di akhirat kelak. Ya, membahagiakan kita di dunia, apa contohnya, yaitu ketika anak kita misalnya ikut perlombaan misalnya, ya, ikut perlombaan dan memenangkan perlombaan tersebut, ikut lomba menghafal Al-Quran misalnya, ikut lomba membaca Al-Quran misalnya, dan anak kita ini juara dalam perlombaan tersebut, ya, kita sebagai orang tua, ya, akan berbangga dengan apa yang dicapai oleh anak kita. Kita berbangga dengan apa yang dicapai oleh anak kita, ya, kita berbangga dengan itu. Kemudian juga kita akan berbangga di akhirat kelak, ya, kita akan berbangga dengan anak kita di akhirat kelak. Ya, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi ada, yaitu seorang orang tua, ya, Inna Allah Azza wa Jal, bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak, ya, di surga akan mengangkat derajat orang-orang yang soleh, ya, akan mengangkat derajat orang-orang soleh. Kemudian hamba ini, ya, berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, wa yaqul ya Rabbi, ya, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Rabbu, anni li hada, dari mana saya mendapatkan derajat ini, ya, dari mana saya mendapatkan derajat ini. Hamba ini bingung dari mana ia mendapatkan derajat ini, ya. Ia di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tiba-tiba derajatnya ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis ia bertanya, dari mana saya mendapatkan derajat ini? Ya, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Bistighfari waladika lak." Dengan istighfarnya anakmu kepadamu, ya, dengan istighfarnya anakmu kepadamu. Ya, kembali lagi bagaimana kita mendapatkan hal ini, ya, yaitu bagaimana ketika anak kita itu masih kecil, kita sudah membiasakan anak kita itu dengan kebaikan, ya, membiasakan anak kita itu dengan kebaikan. Kemudian lanjutan perkataan rahimahullahu ta'ala, ya, apabila kita sebaliknya, ya, kita membiasakan anak kita kepada sesuatu yang tidak baik, ya, kita lalai dalam mendidik anak kita, kita mengabaikan pendidikan anak kita, ya, maka kelak, ya, kita akan tidak bahagia dengan itu dan akan sengsara dengan hal itu, ya. Dan banyak orang tua yang merasakan hal ini ketika mereka di masa anak kecilnya, di masa anaknya masih kecil, ia mengabaikan pendidikannya, ia tidak memperdulikan, ia acuh tak acuh dengan hal tersebut, maka dikala ia sudah tua, ia membutuhkan bantuan dari anaknya, maka susah untuk, ya, dimintai bantuan, ya, susah untuk dimintai bantuan. Dan juga kelak di hari kiamat, ya, ketika kita sudah meninggal dunia, ya, anak yang kita tinggalkan di dunia, ya, tidak senantiasa mendoakan kita. Ia tidak mendoakan kita karena di masa kecilnya kita tidak menanamkan bagaimana pentingnya mendoakan orang tua di masa kecil, ketika ia sudah meninggal. Kita tidak membiasakan anak kita dengan sholat misalnya, tidak membiasakan anak kita dengan puasa misalnya, tidak membiasakan dengan berdoa dan lain sebagainya. Ini semua kita tidak biasakan, maka ketika kita meninggal, anak kita juga tidak melakukan hal tersebut, dan penyesalanlah yang kita dapatkan. Jadi jadi pendidikan anak di masa kecilnya, ya, sangatlah penting untuk bagaimana nantinya anak ketika mereka sudah dewasa. Ya, dari perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ya, yang ingin kami garis bawah yaitu qalbuhu at-tahirun, yaitu hatinya masih
suci, ya, hatinya masih suci, belum ada dosa yang ditanggung oleh anak ini, ya, belum ada dosa yang ditanggung oleh anak ini. Makanya ketika ya anak ini ya mati di masa kecilnya, sebelum ia balik, maka tempatnya itu di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdasarkan sabda-sabda, hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu anak akan menarik kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya yaitu annahu qad mata li ibnani, bahwasanya saya atau kedua anakku telah meninggal. Ya, kedua anakku telah meninggal. Jadi ini ada seseorang ya datang kepada sahabat yang mulia itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan berkata kepadanya, ya, dan curhat kepadanya bahwasanya saya atau anakku telah meninggal 2 orang, ya. Telah meninggal 2 orang. Apakah kemudian dia berkata, apakah ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana hadis tersebut ya menyejukkan hati kami yang ditinggal mati oleh anak-anaknya? Apa jawaban dari Abu Hurairah radhiyallahu an? Jawaban beliau ya itu, nah, ya ada hadis yang menjelaskan tentang ini. Ya, kemudian hadisnya atau kalimat yang dapat memberikan ketenangan bagi orang yang ketika anaknya ini meninggal di masa kecilnya yaitu sigharuhum da'amisul al-jannah, yaitu anak kalian itu nanti kelak adalah da'amis. Apa itu da'amis? Yaitu serangga yang tempatnya bertempat di air. Ini diambil perumpamaan yaitu bahwasanya anak ketika ia mati di masa kecilnya, ia akan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Ia akan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talaqqa ahaduhum abahu", kemudian ia bertemu dengan bapaknya, atau qala abawahi, atau kedua orang tuanya, ya. Atau bertemu dengan kedua orang tuanya, kemudian anak ini nantinya akan menarik pakaian kalian, ya, akan menarik pakaian kalian. Kemudian Abu Hurairah mencontohkan bagaimana nantinya anak kalian akan menarik pakaian kalian. Kama akhadha ana, seperti apa yang saya ya lakukan terhadap pakaianmu, ya. Wala yatanaha, dan anak ini tidak akan melepaskan tarikan tersebut, ya, tidak akan berhenti menarik pakaian dari kedua orang tuanya hatta sampai ia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sampai ia dimasukkan bersama kedua orang tuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua yang menjelaskan bahwasanya anak yang masih kecil sebelum balik meninggal, ia ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu anak akan menjadi syafaat kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minan nasi min muslimin", ya, tidaklah seorang muslim ya yang meninggal dunia anaknya, ya, 3 anaknya meninggal dunia di masa kecilnya sebelum ia balik, illa, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bifadli rahmatihi iyahu, yaitu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Jadi ini adalah 2 hadis yang menjelaskan bahwasanya anak akan dimasukkan ketika ia meninggal di masa kecilnya, ia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang ditinggalkan atau orang tuanya yang ditinggalkan di masa kecilnya kelak akan mendapatkan ya syafaat dari anak yang meninggal di masa kecilnya. Di antaranya tadi masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan di antaranya juga akan menjadi perisai atau menjadi tameng nantinya pemisah antara ia dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita sebagai orang tua
Apa tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk anak-anak kita? Apa saja tanggung jawab kita? Ya, untuk orang tua yang Allah Subhanahu wa taala berikan seorang anak. Ya, ketahuilah bahwasanya anak tersebut adalah amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ketahuilah bahwasanya anak itu adalah tanggung jawab kita. Ya, maka marilah kita mendidik amanah, menjaga amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mendidiknya dengan sebaik-baiknya, ya, mendidiknya dengan sebaik-baiknya agar supaya kelak di akhirat maupun ketika mereka sudah dewasa, ya, dapat membanggakan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Ya, begitu juga sebaliknya, janganlah kita mengabaikan pendidikan anak ini, ya. Janganlah kita mengabaikan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jangan sampai jikalau kita mengabaikannya, maka kerugian dan penyesalanlah yang akan kita dapatkan, ya, dalam pengabaian kita terhadap pendidikan anak-anak kita. Ya, di antara tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap anak kita, yaitu yang pertama, yaitu mendidik adalah tanggung jawab orang tua. Yang mendidik adalah tanggung jawab orang tua. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berkaitan dengan tanggung jawab adalah mendidik adalah tanggung jawab orang tua. Ya, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hadis ini dari Umar radhiallahu anhu, diriwayatkan dari Umar bin Khattab ibnu Umar bin Khattab radhiallahu anhuma qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Jadi setiap kalian nantinya adalah pemimpin, dan kepemimpinan kalian nantinya akan dipertanyakan, ya, di kemudian akhir, di kemudian hari. Wal amiru ra'in, jadi pemimpin itu adalah pemimpin untuk apa yang dipimpin. War rajul ra'in ala ahli baitihi. Begitu juga dengan laki-laki, ya, adalah pemimpin di dalam keluarganya, ya, di dalam keluarganya. Wal mar'a, begitu juga dengan perempuan, dia adalah pemimpin di rumahnya, begitu juga untuk anaknya. Jadi yang paling berpengaruh dalam pendidikan anak adalah seorang ibu, ya. Ibu adalah madrasah pertama untuk anak kita, ya, pendidik pertama untuk anak kita. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap apa yang kalian pimpin akan diberikan pertanggungjawabannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan amanah itu seorang anak, maka marilah kita menjaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya, berkata Ibnu Al-Mulaqqin dalam syarah hadis yang telah kami bacakan tadi, ya, wa kullu man ja'alallahu, ya, setiap yang Allah Subhanahu wa taala berikan amanah, ya, kepadanya, fawajaba alaihim, maka baginya atau wajib baginya untuk senantiasa menasihati apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga amanah tersebut, ya, merawat amanah tersebut, karena kita, ya, nantinya tidak akan ditanya sesuatu kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan amanah kepada kita, ya, berikan amanah kepada kita. Dan ketahuilah bahwasanya anak adalah amanah yang Allah berikan kepada kita, yang nantinya kelak di hari kiamat akan dipertanyakan. Kita akan ditanya bagaimana kita menjaga anak tersebut, ya, bagaimana kita mendidik anak tersebut. Kemudian yang kedua, ya, orang tua adalah pendidik yang sangat berpengaruh terhadap pendidikan anaknya, ya. Orang tua adalah pendidik yang sangat berpengaruh terhadap pendidikan anaknya. Baiknya seorang anak, ya, itu kembali bagaimana orang tuanya dahulu mendidik anaknya. Begitu juga dengan
sebaliknya, ya. Begitu juga dengan sebaliknya. Tidak baiknya anak, ya, akhlaknya kurang baik misalnya, ya, ia kurang sopan misalnya, itu kembali bagaimana orang tuanya di masa kecilnya ia mendidik anak tersebut, ya, mendidik anak tersebut. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min mauludin, ya, tidaklah, ya, dari anak itu illa yuladu ala al-fitrah, kecuali anak itu dilahirkan dalam fitrah. Apa fitrahnya? Yaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Fa'abawahu yuhawidani. Jadi orang tuanya lah, jadi anak ini kecil, masih kecil, dan ia keluar dari perut ibunya itu dari fitrah, ya. Ia berfitrah, ya. Dan orang tuanya lah yuhawidanihi, ya, yuhawidanihi yang akan membawanya ke agama, baik menjadikan anaknya itu menjadi Yahudi misalnya, ya, menjadi Yahudi, atau menjadikan anaknya orang Nasrani, atau menjadikan anaknya orang Majusi, ya, atau menjadikan anaknya orang Majusi. Kama tantaju bahimatul jam'ah, ya, sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apa kalian melihat, ya, ketika hewan ternak itu melahirkan dengan sempurnanya, akan melihat kekurangan, akan melihat cacat dari proses, ya, hal tersebut? Maka jawabannya yaitu tidak. Ya, apa lanjutan atau yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Jadi fitrahnya manusia itu fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, ya. Yang ingin kita garis bawahi di sini yaitu yuladu alal fitrah, ya. Yuladu ala al-fitrah, bahwasanya anak ini dilahirkan dalam fitrahnya. Apa fitrah anak kita? Yaitu dalam agama Islam, atau ia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, ia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Apa syarah dari ayat yang kami bacakan ini? Yaitu ilzamuha, ya, berpegang teguhlah dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu apa tanggung jawab kita, yaitu menjaga dan menjauhkan anak dan keluarga kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, ya, peliharalah diri-diri kalian, wa ahlikum, dengan begitu juga dengan keluarga kalian, wa quduhan nasu wa ahlikum naro, ya, dari api neraka, wa quduhan nasu wal hijar, yang mana kita ketahui bahwasanya, ya, bahan bakarnya Allah Subhanahu wa taala adalah manusia, ya. Bahan bakarnya adalah manusia. Makanya kita sebagai keluarga, ya, kita sebagai pemimpin di dalam keluarga, kita menjaga amanah itu, kita menjauhkan anak-anak kita dari yang namanya api atau siksaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tafsiran dari ayat yang telah kita bacakan tadi, yaitu apa tafsirannya? Ya, ku anfusakum wa ahlikum naro, ya, yaitu alimu anfusakum wa ahlikum al khair, yaitu berikanlah pendidikan, ya, terhadap diri kalian, begitu juga kepada anak-anak kalian atau keluarga kalian dengan kebaikan-kebaikan, ya, kebaikan, ya. Begitu juga dengan tafsiran selanjutnya dari hadis ayat yang telah kami bacakan tadi. Qala al-Fakhr ar-Razi fi tafsir hadhihi al-ayah,
anfusakum, yaitu biintihai amma nahakum Allahu anhu, yaitu menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita. Jadi kita sebagai orang tua adalah kita mendidik anak kita ini dengan cara menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala, kita membiasakan mereka dengan sesuatu yang mendatangkan hal-hal yang positif kepada mereka dan menjauhi hal-hal yang negatif ya kepada mereka, ya, membiasakan hal-hal yang baik dan menjauhkan hal-hal yang tidak baik kepada anak kita. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk para jamaah sekalian, ya, atau pemirsa sekalian. Terlebih lagi untuk diri kami pribadi, dan kami ulangi bahwasanya didiklah anak kalian dengan sebaik-baiknya, karena ketahuilah bahwasanya anak adalah aset kita di dunia dan di akhirat kelak. Ya, kami akhiri. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.